Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu kayak panggung yang ditonton banyak orang, tapi semua yang nonton merasa berhak kasih komentar? Kayak, kamu udah lulus, kok belum kerja? Kamu udah kerja, kok belum nikah? Udah nikah, kok belum punya anak? Udah punya anak, kok belum nambah? Dan kadang saya mikir, ini hidup saya atau hidup satu RT? Yang lebih bikin capek bukan pertanyaannya, tapi nada yang menekan. Mereka lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kamu. Dan makin dewasa, saya baru sadar. Banyak orang itu bukan peduli, tapi cuma butuh bahan obrolan. Dan di titik itu saya akhirnya bertanya, kenapa sih orang suka nyinyir? Dan kenapa hidup orang lain selalu lebih menarik buat diurus? Hari ini kita bahas semuanya sampai akar. Kenapa orang berpikir sempit? Kenapa mereka suka bandingin? Dan gimana kamu bisa hidup lebih tenang tanpa kebawa omongan yang gak relevan sama masa depanmu? Seiring saya tambah tua, saya sadar ada satu hal yang selalu ada di sekitar kita. Pemikiran yang serba hitam putih. Jadi, kalau kamu melakukan A, kamu dianggap benar. Kalau kamu melakukan B, kamu langsung dianggap salah. Contoh, kamu lulus kuliah lebih dari 4 tahun, pasti dianggap kurang pintar. Kamu nikah, tapi belum punya anak, pasti dianggap nggak subur. Kamu lulus tapi belum kerja, pasti dianggap nggak berguna. Padahal kita semua tahu, hidup itu nggak sesimpel itu. Nggak ada manusia yang jalannya lurus-lurus semua. Nggak ada keputusan yang bisa dinilai dari satu sisi aja. Tapi banyak orang tetap mikir gitu. Kenapa? Karena ada satu pola pikir yang namanya pemikiran biner. Sesuatu dianggap cuma dua. Benar atau salah. Berhasil atau gagal. Normal atau nggak normal. Dan pola pikir ini sudah ada dari zaman dulu. Budaya, agama, moral, bahkan pendidikan. Banyak yang dibangun dari konsep dua sisi ini. Masalahnya, dunia modern nggak bisa lagi dijelasin pakai kacamata dua warna. Sekarang hidup kita lebih kompleks dari sekadar A benar, B salah. Tapi banyak orang masih pakai pola pikir kuno buat menilai hidup kamu. Dan jadilah nyinyiran yang selama ini bikin kamu kesel. Dari banyak faktor, menurut saya ada dua yang paling kelihatan di Indonesia. Pertama, norma dan budaya yang terlalu kaku. Kita tumbuh di lingkungan yang sangat normatif. Sudah ada template hidup yang benar. Sekolah, kerja, nikah, punya anak, punya rumah, stabil, terus pensiun. Dan kalau kamu keluar sedikit dari jalur itu, langsung dianggap aneh. Padahal dunia berubah. Harga rumah makin gak masuk akal, pekerjaan makin fleksibel, dan hidup setiap orang itu unik. Gak semua harus ikut jalur yang sama. Kedua, sistem pendidikan yang menumpulkan kreativitas. Di sekolah kita diajarin bahwa jawaban itu cuma dua, benar atau salah. Dan akibatnya, banyak orang jadi tumbuh dengan cara berpikir yang terlalu cepat menghakimi. Karena begitulah, mereka diajar sejak kecil. Masalahnya, hidup itu bukan ujian matematika. Kadang jawabannya nggak jelas. Kadang nggak langsung ketemu. Dan kadang kita harus nunggu berbulan-bulan atau bertahan-tahan untuk ngerti maknanya. Kalau kita tenggelam di pola pikir hitam putih, dampaknya lumayan berat. Pertama, pikiran jadi kaku. Susah nerima hal baru, susah berkembang, susah dengerin sudut pandang lain. Kedua, stereotip makin kuat. Cewek harus begini, cowok harus begitu, dan itu bikin banyak orang jadi merasa hidupnya salah, padahal mereka cuma beda. Ketiga, cara mengambil keputusan jadi jelek, karena semua pengambilan keputusan didasari rasa takut. Takut salah, takut dinilai gagal, takut dibicarakan. Terus, gimana cara keluar
dari lingkaran ini. Kamu nggak bisa ngontrol apa yang orang pikirkan, kamu juga nggak bisa menutup mulut mereka. Yang bisa kamu kontrol cuma satu, reaksi kamu. Kalau ditanya, kapan nikah? Bisa jawab santai, lagi nyari yang bisa diajak susah bareng. Kalau ditanya, kapan punya anak? Jawab aja, lagi nyiapin mental dan finansial dulu. Bercanda pun bisa, kalau itu bikin kamu lebih nyaman. Tapi yang paling penting adalah tanam mindset baru, bahwa dunia itu nggak cuma hitam atau putih. Kamu bisa bekerja sambil kuliah. Kamu bisa nikah, tapi belum siap punya anak. Kamu bisa bahagia tanpa rumah mewah. Kamu bisa kaya tanpa terlihat kaya. Kamu bisa ambil jalan yang berbeda dari semua orang. Dan itu sah. Ini kuncinya. Daripada mikir ini benar atau ini salah, coba lihat hidup sebagai peluang dan konteks. Pola pikir ini disebut probabilistic thinking. Contoh simpelnya gini. Ada ustadz, dia dihormati dianggap suci. Tapi apakah itu otomatis bikin dia nggak bisa salah? Tentu tidak. Ada pencuri, dianggap jahat. Tapi apakah itu menutup kemungkinan dia pernah berbuat kebaikan? Tidak juga. Hidup bukan soal label. Hidup soal konteks. Dan kalau urusan spiritual atau moral aja bisa serumit itu, apalagi soal hidup pribadi seperti jodoh, karier, anak, rumah, atau status ekonomi. Nggak semua bisa dicernakan pakai logika. Benar salah, dan karena itulah kamu harus belajar melihat dunia lebih luas dari dua sisi. Ini bagian yang paling emosional. Ada satu pidato terkenal dari Adrian Tan, seorang lawyer dari Singapura. Dia bilang, pilihlah untuk dibenci. Bukan sengaja bikin masalah, bukan sengaja nyakitin orang, tapi karena ketika kamu punya prinsip, punya arah hidup sendiri, pasti ada orang yang gak suka. Lihat Elon Musk, dibenci banyak orang, disindir, dikritik, dihina, tapi impactnya nggak main-main. Lihat Greta Thunberg, dihujat hampir tiap hari, tapi gerakannya mengguncang dunia. Keduanya 180 derajat berbeda, tapi sama-sama impactful. Apa pesannya? Kalau kamu hidup terlalu takut dibenci, kamu nggak akan pernah berani ambil langkah besar. Kadang kamu butuh jadi keras kepala, butuh tetap teguh, butuh tetap jalan meskipun orang-orang gak ngerti. Bahkan tokoh paling baik di dunia pun punya yang gak suka. Apalagi kita manusia biasa. Pada akhirnya, kamu gak bisa memuaskan semua orang. Gak bisa ikut semua standar. Gak bisa bikin semua orang bangga. Tapi kamu bisa memilih satu hal. Hidup versi kamu sendiri. Selama kamu gak nyakitin orang lain, selama kamu tahu apa yang kamu kejar, dan selama kamu punya arah, komentar orang cuma jadi noise, nggak lebih dari itu. Hidup kamu bukan perlombaan, hidup kamu bukan tontonan. Ini perjalanan panjang yang kamu jalani, dengan langkahmu sendiri, bukan langkah orang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.